Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fides dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Kita melihat berbagai kejanggalan-kejanggalan sosial yang terjadi di sekitar kita. Begitu banyak aktivitas yang bercorak kriminal, bercorak tindakan terorisme yang melukai fisik seseorang dan melukai toleransi terkhusus di Indonesia. Kita melihat dan memersepsikan bagaimana orang yang berkeyakinan dan menganut agama tertentu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dengan bentuk kekerasan dan pengeboman, penembakan yang terjadi di berbagai tempat yang berbeda. Persepsi kita melihat bahwa kekerasan itu terjadi karena adanya simbolisme agama tertentu yang dibangun, ciri khas, misalnya cara bertutur, cara berbusana, cara membangun style yang membuat persepsi kita mengarah pada satu titik bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh orang yang berciri khas dan bersimbol agama tertentu, terutama dalam tata busana. Persepsi kita melihat bahwa orang yang bertata busana seperti itu, misalnya celana cingkrang di atas mata kaki, orang yang menggunakan cadar, orang yang berbaju gamis, orang yang memiliki jenggot, dan berbagai atribut-atribut yang punya kesamaan dengan gerakan Islamic State yang kita lihat di media, turut andil memengaruhi persepsi kita dan membangun persepsi kita bagaimana aksi-aksi terorisme jubahnya adalah jubah yang kita persepsikan dari berbagai informasi yang kita lihat dan kita dengar. Tetapi secara umum kita tidak boleh menyamaratakan, bahkan membuat persepsi yang secara umum mengatakan bahwa ketika orang bercadar, ketika orang berjenggot, dan ketika orang memiliki ukuran-ukuran celana dan ukuran-ukuran baju yang secara umum memiliki ciri khas yang dia bangun sendiri, lantas persepsi kita akan ketakutan, akan membangun stereotip bahwa orang-orang seperti ini punya cikal bakal menjadi teroris. Karena pakaian simbolisme yang kita lihat adalah sesuatu yang memiliki perbedaan antara simbolisme dan konten yang ada di pikiran. Ini bukan soal pakaian, ini bukan soal jenggot, ini bukan soal cadar, ini bukan soal celana cingkrang, tetapi soal isi pikiran. Pelaku terorisme, isi pikirannya adalah soal doktrinisasi tentang surga melalui jalan kematian yang tragis. Tetapi itu tidak semua berlaku untuk hal-hal seperti itu. Ada orang yang berjenggot, ada orang yang bercadar, ada orang yang berbaju gamis tetapi memiliki kesadaran toleransi yang sangat tinggi, dan banyak juga di antara mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya menyamaratakan mereka secara simbolik bahwa mereka punya potensi untuk menjadi seorang teroris tidaklah benar dan tidaklah dibenarkan. Sehingga kita harus memecah belah persepsi kita terhadap pikiran, memecah belah persepsi kita terhadap atribut-atribut simbolisme seperti ini. Kita harus membedakan, membuat definisi yang berbeda, bahwa belum tentu simbolisme semisal busana, jenggot, dan lain sebagainya adalah orang-orang yang terlibat dalam gerakan-gerakan terorisme. Walaupun kita juga sadar bahwa orang-orang yang melakukan doktrinisasi terhadap tindakan-tindakan bom bunuh diri, tindakan kekerasan memiliki ciri khas dan simbol yang
hampir-hampir sama dengan orang seperti ini. Tetapi itu bukan menjadi satu gambaran bahwa pikiran kita tentang celana, jenggot, dan cadar akan disamaratakan kepada semua orang-orang yang memiliki lifestyle seperti itu. Jenggot itu tidak serta-merta menjadi satu instruksi agama tertentu. Cadar dan celana cingkrang tidak seperti itu. Tetapi boleh jadi orang-orang yang seperti itu menjadikan bahwa itu adalah lifestyle, tata busana terbaru yang mereka mungkin terinspirasi dari Timur Tengah dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita libatkan dalam sebuah pikiran bahwa mereka adalah orang yang berpotensi menjadi teroris, menjadi pelaku kekerasan dalam sektor yang berjubah agama, itu tidaklah dibenarkan. Sekian dan terima kasih.